Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari pergi bekerja, tak lupa saling tegur sapa. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bangga Jadi Indonesia. Saya ucapkan selamat datang untuk para narasumber yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Yuliani S.N. Derlen, bisa dipanggil Yuli, penempatan di kantor pertanahan Kota Ternate, selaku MC pada podcast hari ini. Di sini kita akan ngobrol santai, tapi tentunya penuh makna tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 1, subkelompok B, angkatan 26, gelombang 4, Latsar CPNS 2025. Selanjutnya, mari kita perkenalkan satu persatu. Untuk yang pertama, boleh dari Mas Jasman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lajasman Lesi, biasanya dipanggil Jasman. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jasman. Salam kenal. Selanjutnya, Kak Nuraini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nuraini Pratania, bisa dipanggil Nuraini. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Baik, salam kenal Kak Nuraini. Selanjutnya Kak Nandisa. Baik, perkenalkan nama saya Nandisa Diwildana Yuwandina dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, baik. Salam kenal Kak Nandisa. Selanjutnya dari Kak Suci. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Suci Milanda dari Kanwil BPN Provinsi Maluku. Oke, salam kenal ya Kak Suci. Oke teman-teman, back the topic ya tentang bangga jadi Indonesia. Nah, di tengah perkembangan global dan digital ini, seperti sekarang, rasa bangga terhadap Indonesia itu sangat penting ya. Bukan cuma diucapkan, tapi tentunya harus diwujudkan juga. Mungkin kita mulai dari pertanyaan sederhana dulu kali ya. Aku mau tanya ke Kak Suci deh terkait apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara bagi kita? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu berarti mengenal, mencintai, dan menghargai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bangga bukan berarti merasa paling hebat, tetapi menyadari bahwa Indonesia punya kekayaan yang luar biasa, yaitu seperti budaya, bahasa, dan keberagaman. Ketika kita bangga, kita tidak mudah terprovokasi oleh perpecahan, hoaks, ujaran kebencian yang bisa merusak persatuan bangsa. Oke, jadi ketika kita bangga pastinya kita tidak mudah terprovokasi gitu ya Kak Suci. Kalau Ya, dari Kak Suci sendiri, ada contoh nyata gak nih dalam menerapkan bangga berbangsa ini? ya, contoh nyata dalam penerapan sikap bangga berbangsa dan bernegara yang relevan dengan ASN dalam lingkup ATR BPN yaitu pertama memberikan pelayanan publik dengan sepenuh hati yaitu melayani masyarakat dengan ramah, adil, dan profesional tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi integritas dan menolak gratifikasi pungutan liar dalam layanan pertanahan nasional. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan toleransi di lingkungan kerja yang ini menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Oke, baik. Terima kasih Kak Suci untuk pendapatnya. Oke, tadi kan kita membahas bangga jadi Indonesia dalam konteks berbangsa gitu ya. Kalau kita kaitkan nih dengan sejarah dan nilai kebangsaan Indonesia gitu. Kalau menurut Kak Nuraini gimana nih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sejarah dan nilai kebangsaan secara singkat.
Seperti yang kita tahu, kalau kita lihat dari sejarah kemerdekaan Indonesia, terwujudnya kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat, bukan hanya dari satu golongan, ras, suku, tetapi semua berjuang bersama melawan penjajah. Kebebasan yang kita rasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, sehingga sudah seharusnya kita menjaga, menghargai, serta meneruskan perjuangan mereka demi memajukan bangsa ini. Dengan memahami sejarah, rasa bangga terhadap tanah air akan selalu tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air itu yang harus selalu kita jaga. Oke, setuju banget sih sama Kak Nura ini ya. Jadi kebebasan kita yang sekarang ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, menurut Kak Nura ini nih, dalam menerapkan nilai sejarah dan nilai kebangsaan di kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih Kak? Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat atau di satuan kerja kita harus menerapkan nilai gotong royong itu, seperti misalnya selalu ikut kerja bakti, kemudian di Satker bisa selalu diskusi, kerjasama, tukar pikiran dalam lingkungan kerja. Selain itu, nilai-nilai persatuan serta cinta tanah air dapat diwujudkan melalui selalu mengikuti upacara, kemudian upacara peringatan Hari Kemerdekaan dengan memakai baju adat Nusantara dan lain-lain. Terima kasih. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Nura ini memang relate ya dengan kehidupan kita, terutama di satuan kerja masing-masing gitu. Selanjutnya, kita coba kaitkan nih dengan posisi kita sekarang sebagai generasi muda, terutama sepertinya di sini sebagian besar itu Gen Z ya yang punya pemikiran open-minded gitu. Mungkin aku mau tanya pendapat dari Kak Jasman ya terkait peran generasi muda saat ini tuh bagaimana sih Kak? Oke, menurut pendapat saya, sebagai generasi muda, bentuk kampanye bangga berbangsa tidaklah rumit. Kita dapat memulai dari aksi nyata di keseharian hari kita. Misalnya nih, terkait penggunaan media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, kita harus menjadi pengguna dari media sosial tersebut yang cerdas dan bijak. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dalam menyaring informasi dan tidak menyebarkan hoax, serta ikut mempromosikan budaya Indonesia dengan caption yang positif sebagai bentuk rasa bangga berbangsa. Jika dikaitkan dengan pekerjaan kita nih, sebagai ASN yang baru saja bergabung dengan instansi ATR BPN, kita juga dapat membantu mempromosikan atau membagikan informasi-informasi terkait layanan pertanahan yang ada di Satker kita, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan minim menerima informasi hoax. Selain itu, kita juga bisa bangga dengan berprestasi, berkarya, dan membawa nama baik Indonesia di bidang kita masing-masing. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi. Yang mana artinya mencintai Indonesia itu relevan dengan zaman sekarang. Bagi generasi muda, mencintai negara Indonesia adalah identitas yang lekang oleh waktu. Oke, betul banget ya. Mbak, tak lekang oleh waktu. Iya, tak lekang oleh waktu. Betul banget, mencintai negara sendiri merupakan identitas yang tak lekang oleh waktu. Tapi kalau dari Mas Jasman sendiri nih, sejauh ini, apa yang sudah Mas Jasman lakuin untuk mencintai negara Indonesia? Kalau saya pribadi, Mbak, bukti saya mencintai negara ini, Indonesia, saya tunjukkan dengan membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri, seperti mengenakan pakaian batik. Kemudian saya juga mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, agar saya dapat menyampaikan histori dari pembentukan negara ini, bagaimana negara ini terbentuk kepada generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Oke, the best banget nih yang udah dilakuin Mas Jasman ya. Selain mencintai produk lokal, tentunya juga hal tersebut meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih Mas Jasman atas pendapatnya. Selanjutnya, pertanyaan penutup dan pastinya yang paling utama nih, aksi nyata sebagai generasi muda yang bangga terhadap Indonesia. Kalau menurut Kak Nandisa gimana nih Kak? Oke, kalau menurut saya pribadi, esensi dari rasa bangga itu tuh ada di tindakan. Aksi lebih dari narasi.
hal-hal kayak disiplin, menghargai keberagaman, dan jadi problem solver di lingkungan kita itu merupakan bentuk kontribusi yang luar biasa. Kalau setiap dari kita itu maksimalin peran kita di masing-masing, saya pribadi yakin Indonesia itu bakal jadi makin kuat. Kita ingin kampanye ini nggak berhenti di kata-kata saja, tapi bertransformasi jadi kebiasaan yang melekat di tiap warga negara. Khususnya buat generasi muda nih, seperti kita, peran kita itu bukan lagi sekedar jadi penonton sejarah, tapi jadi penggerak. Kita punya akses teknologi dan informasi yang nggak dimiliki sama generasi sebelumnya. Kalau dulu tuh pahlawan berjuang dengan senjata, tapi sekarang nih kita berjuang melawan dengan inovasi. Entah itu startup yang buka lapangan pekerjaan, karya seniman mendunia, atau sesederhana jempol yang tidak share hoax seperti yang dikatakan Mas Jasman tadi. Kalau bicara hasil nyatanya, kita bisa lihat di satker kita masing-masing. Secara pribadi, saya di seksi 1, teman-teman di lapangan itu bukan cuma sekedar memegang alat ukur GPS atau RTK untuk mengukur bidang tanah, tapi setiap hasil atau output yang mereka hasilkan itu merupakan hasil akurat. Hasil akurat itu bentuk dari bela negara yang konkret. Sekian. Wah, setuju banget nih sama pendapat dari Kak Nandisa tadi ya. Tadi ada sedikit mengutip dari kata-kata Kak Nandisa. Jadi untuk generasi muda itu bukan lagi sekedar penonton gitu ya, tapi harus jadi penggerak juga. Keren-keren ternyata narasumber kita hari ini. Terima kasih atas pandangan yang sangat luar biasa. Dari obrolan ini kita belajar bahwa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan wujudkan cinta tanah air lewat tindakan nyata. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Pergi ke taman, memetik melati putih harum baunya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang di hati. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.